Section ini membahas mengenai sistem track dan play di karbonat, ya. Dan kurang lebih tutorial ini 40 menit. Jadi Anda akan diberikan waktu sekitar 80 menit berarti ya, dua kalinya untuk mereview tutorial itu. Nah, setelah itu nanti akan disambung dengan tanya jawab. Endapan karbonat itu umumnya terbentuk pada sistem track high stand. Karena pada sistem high stand tersebut itu sea levelnya sedang tinggi-tingginya, sehingga juga pabrik karbonat dan sedimentasinya itu juga akan terjadi semaksimal-maksimalnya. Kemudian setelah high stand, biasanya itu akan terjadi pendangkalan karena agradasi atau progradasi. Dan saat platform high stand itu mencapai kondisi pendangkalan, artinya sudah kurang lebih pada batas gelombang laut, maka terjadi transportasi ke arah darat maupun ke arah laut dari lempung dan pasir karbonat yang akan mengakibatkan timbulnya progradasi. Dan progradasi ini, bila lerengnya terlalu terjal, maka dia bisa longsor dan mengakibatkan terbentuknya pola-pola endapan yang berupa klinoform pada daerah lereng, dan itu merupakan hasil dari gravity flow atau juga endapan-endapan pada kaki lereng ya, di bagian bawah dari lereng ke arah cekungan. Dan berapa besar progradasi ini itu merupakan fungsi dari ruang akomodasi dan tingkat produktivitas dari pabrik karbonat. Pada platform yang menghadap ke cekungan yang dalam atau pada kondisi oceanic, ya, oceanic itu laut dalam, maka biasanya yang terjadi adalah sedimen tidak mampu untuk mengisi ruangan akomodasi, dan ini mengakibatkan terbentuknya slope yang terjal yang lebih dari 35 derajat. Sebaliknya, platform karbonat yang mampu untuk mengisi ruangan sedimentasi atau ruang akomodasi pada cekungan yang dangkal atau paparan terbuka itu akan mempunyai progradasi dengan slope yang relatif landai, kurang dari 15 derajat. Nah, slope yang relatif landai ini itu biasanya akan didominasi oleh lempung, sedangkan slope yang terjal itu biasanya didominasi oleh yang lebih grain supported, ya, yang disupport oleh butiran. Kemudian pada leeward margin, ya, leeward itu artinya pada sisi yang tidak terlalu terpengaruh oleh angin, itu akan didominasi oleh sedimen bank dan ditunjukkan
oleh progradasi yang signifikan, sedangkan pada sisi yang windward ya, itu akan lebih cenderung ke agradasi dan lebih banyak menunjukkan erosi dan bypass. Nah, gambar ini kurang lebih menunjukkan skema dari lereng pengendapan dan pengembangan atau terbentuknya sistem crack pada karbonat ya. Jadi yang sebelah atas itu, sebelah kiri itu adalah rim shell dengan force slope yang terjal, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah model dari platform terisolasi, juga dengan slope yang terjal. Kemudian yang di sebelah bawah itu adalah model REN untuk yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanannya adalah model rim dengan force slope yang relatif landai. Nah, kalau kita lihat misalkan di gambar yang sebelah atas tersebut, di mana force slope-nya itu lebih terjal, itu kalau kita lihat itu low stand itu akan dominan terbentuk. Kemudian untuk yang rim model itu high stand-nya juga dominan terbentuk setelah transgresifnya, karena ada progradasi dari high stand-nya itu. Sedangkan kalau pada isolated platform itu kalau kita lihat low stand-nya terbentuk cukup banyak, tetapi transgresif dan high stand-nya itu relatif sedikit, dan untuk yang high stand-nya tidak menunjukkan progradasi yang signifikan. Kemudian untuk yang gentle slope ya, bedanya itu di low stand-nya terbentuknya adalah prograding kompleks untuk yang REM, sedangkan kalau yang untuk yang rim itu karena masih ada slope, itu masih ada breksia ya, breksia bioplastik begitu, hasil dari low stand flashing. Kemudian juga kalau kita lihat itu di low stand-nya itu untuk yang rim shell itu tebal, demikian juga high stand. Sedangkan kalau rem itu relatif tipis. Nah, ini contoh dari platform Neogen di Kepulauan Maldives, ya, dan Anda bisa lihat di sini kontras antara dua sisi platform yang sangat berbeda. Yang sebelah kiri itu adalah sangat terjal karena dia menghadap langsung ke lautan India ya. Kemudian ke sebelah kanan itu kalau kita lihat itu pada shallow inersi, dan polanya itu kalau kita lihat banyak progradasi berbeda dengan yang di sebelah kiri, di mana progradasi relatif tidak terbentuk. Ini diagram skema dari lithofasies karbonat yang kemungkinan berkembang pada sistem track yang
berkembang pada pengendapan karbonat, ya. Kembali tergantung kepada bagaimana jenisnya. Misalkan yang di sebelah kiri itu adalah model dari self margin, sedangkan yang sebelah kanan itu model dari isolated platform, ya, dan kurang lebih mengikuti model yang telah didiskusikan sebelumnya. Kemudian yang penting lagi adalah mengenai sementasi, ya. Jadi pada sistem Einstein ini biasanya endapan karbonat asalnya itu mempunyai porositas dan permeabilitas yang baik, dan itu umumnya terjadi pada fases platform margin greenstone, backstone, dan bonestone. Kemudian pada open platform green bank, platform interior by humps dan biostone, dan for slope greenstone. Nah, apakah porositas dan permeabilitas ini masih tetap ada apa tidak, itu tergantung kepada tingkat sementasi marine awal, kemudian jumlah dari air meteor atau air freatik, ya, yang masuk ke daerah tersebut setelah diendapkan, dan sementasi setelah terjadinya pengendapan. Nah, sementasi dari marine cementation itu biasanya terjadi bila air laut itu sudah tersaturasi jenuh oleh CaCO3, kemudian terjadi pergerakan ke atas, ya, upwelling, dan akibatnya terjadi apa yang disebut dengan pumping hydrologic yang moderate sampai dengan kuat akibat dari upwelling ini, dan ini akan mengakibatkan marine cementation pada endapan karbonat yang terbentuk sebelumnya. Karbonat platform yang tidak mengalami sementasi itu biasanya terjadi pada normal marine, ya, yang relatif dangkal, di mana karbonat factory itu produktif dan sedimentasi secara cepat itu mengisi ruang akomodasi yang tersedia, dan biasanya ini ditunjukkan oleh pola mounded atau oblik, dan ini terjadi pada cekungan yang cenderung untuk hangat, dan airnya, sirkulasi airnya itu cukup baik, dan tidak ada upwelling, dari air laut yang supersaturasi, air laut dingin yang tersaturasi oleh CaCO3. Semua faktor ini akan menurunkan jumlah dari marine aragonit dan juga magnesium tinggi kalsit yang men-trigger adanya sementasi. Kalau untuk platform yang relatif lebih banyak terjadi sementasi, itu bila platformnya itu menghadap ke lautan terbuka atau yang cekungan yang sebagian tertutup, di mana upwelling dari air laut dingin tersaturasi jenuh itu mungkin terjadi secara signifikan, dan akibatnya
salinitas dari cekungan itu bisa tinggi, dan stratifikasi salinitas ini juga bisa terjadi pada cekungan yang tertutup sebagian selama musim kering dan panas, sehingga ini akan meningkatkan potensi dari sementasi awal. Dan ciri-ciri daripada platform ini itu biasanya adalah pada satu sisi itu lerengnya terjal, terus kemudian ada build up yang agradasi, dan atau progradasi sigmoid. Nah, slide ini menunjukkan ringkasan ya seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, bagaimana ciri-ciri dari karbonat yang bisa mengalami minor sementasi ataupun sementasi yang cukup signifikan. Oke, sekarang adalah mengenai karbonat yang terbentuk di Laushden System Track. Jumlah dari karbonat pada Laushden System Track itu relatif kecil dibandingkan dengan Haysten. Itu karena salinitasnya yang relatif besar, terus kemudian temperaturnya juga yang dingin, turbidity yang besar, dan sirkulasi yang terbatas ya. Oleh karena itu juga secara umum itu karbonat Laushden System Track itu jumlahnya lebih sedikit daripada plastik Laushden System Track. Kemudian biasanya di platform Haysten karbonat ya yang menjadi dasar daripada karbonat Laushden ini, itu bila dia tersementasi secara buruk atau dia itu mengandung sedimen yang lepas-lepas, maka dia akan mudah untuk mengalami longsoran, ya, Laushden flushing, dan akibatnya sedimen berbutir kasar itu akan ditransportasikan dan diendapkan pada kaki dari lereng. Dan karena ada daerah yang downslope yang cukup di kaki-kaki atau kaki lereng yang cukup lebar ya, maka di situ juga itu mungkin terjadi produksi karbonat yang cukup banyak, dan itu akan mengakibatkan terbentuknya karbonat rem atau karbonat platform dengan slope yang kecil dan terbentuk di situ. Dan ini kurang lebih identik dengan Laushden wedge di sistem plastik. Bila platform Haysten-nya ya, force slope-nya itu dia mempunyai sudut yang tinggi, maka daerah yang bisa menjadi pabrik karbonat itu akan relatif sedikit, sehingga juga ini mengakibatkan karbonat yang terbentuk juga sedikit. Dan biasanya di daerah longsoran ya, di daerah bawah dari lereng itu didominasi oleh gravity flow deposit.
Kemudian berikutnya adalah transgressive system track. Nah, ini bagaimana respon dari pabrik karbonat pada transgressive system track itu akan bergantung kepada kondisi oceanografi selama proses transgresi. Pabrik karbonatnya tidak akan bisa mencapai produksi yang penuh sampai dengan air platformnya itu tersirkulasi dengan baik. Dan biasanya produksi karbonat itu akan tertinggal pada awalnya dari kenaikan relatif muka air laut. Kemudian begitu sirkulasi dari air itu membaik, maka karbonat bisa catch up ya. Catch up itu berarti agradasi dan mengikuti kenaikan muka air laut relatif. Nah, kenaikan muka air laut relatif ini pada skala sekuen itu biasanya terjadi dari urutan kenaikan dan spill set. Dan pada transgressive system track itu terdiri atas satuan gradasi sampai dengan backstrapping skala meteran dari siklus pendangkalan ke atas atau para sekuen. Kemudian pada bagian atas dari platformnya siklus ini akan menipis oleh onlet pada sisa dari paleo high dan kemudian pada sisi ke arah daratannya itu akan berakhir pada platform yang berkaitan dengan paparan. Besar sudut dari force loop dan juga jenis margin dari transgressive system track itu akan mempengaruhi karakter dari sistem transgresif pada karbonat ya. Pada platform dengan margin yang terjal, maka akan sedikit terjadi pengendapan karbonat yang aktif dan endapan dari transgresif itu akan membentuk platform yang tipis di bagian atasnya dan juga di bagian pinggirnya. Sedangkan kalau sudut lerengnya relatif landai dan terdapat daerah pengendapan yang cukup banyak, maka sistem karbonat transgresif itu bisa berkembang dengan cukup baik ya, lebih dari 10 meter. Bila platform yang transgresif ini tetap tenggelam, maka condensation yang terbentuk itu akan menutupi semua platform dan event awal dari drowning ini itu bisa disalahartikan sebagai batas sekuen karena biasanya dicirikan oleh amplitudo refleksi yang cukup jelas di data seismik. Padahal sebenarnya batas sekuen yang sebetulnya itu terletak yang di bagian yang lebih bawah. Slide ini menunjukkan kurang lebih bagaimana karbonat pada sistem tracks transgresif. Kemudian berikutnya yang lebih penting juga itu adalah diagenesia yang berasosiasi dengan batas sekuen.
Jadi diagenisa subareal akibat dari penurunan muka air laut dan platform karbonat itu terekspos itu akan dipengaruhi oleh mineralogi asli daripada platform, terus bagaimana iklimnya, dan kemudian berapa lama exposure itu terjadi. Proses transgresif yang terjadi berikutnya itu cenderung untuk menghilangkan bukti dari subareal exposure ini, dan oleh karena itu Sclager ya di tahun 99 itu mengusulkan ada sequence boundary tipe 3 yang sebelumnya diusulkan sebagai namanya itu sebagai drowning unconformity untuk jenis sekuen ini, di mana ciri-ciri yang umumnya itu adalah fases yang lebih dalam itu terletak langsung di atas dari fases yang lebih dangkal di platform. Nah, kemudian iklim, ketersediaan air, porositas matriks dan permeabilitasnya, dan apakah ada fracture dan berapa banyak fracture tersebut, itu akan mempengaruhi terjadinya pembentukan karst. Karst itu akan sangat banyak terbentuk bila karbonat tersebut itu terpatahkan, terkakarkan, dan mempunyai bidang lapisan yang bisa memfokuskan aliran air bawah tanah. Sebaliknya, kalau aliran air tanah itu terfokus melewati porositas dan permeabilitas yang tinggi, nah itu biasanya malah karst itu tidak terbentuk. Nah, slide ini menunjukkan kurang lebih bagaimana terbentuknya karst ya. Jadi di sebelah kiri itu kalau misalkan mineralnya itu adalah aragonit yang merupakan high magnesium kalsit, kemudian iklimnya itu bisa lembab, humid, atau semi arid ke arid ya. Nah, itu akan, kalau yang lembab itu akan ada dissolution dari platformnya pada skala yang luas begitu. Dan ini seiring dengan waktu maka bisa membentuk karst. Sedangkan pada iklim yang semi arid to arid ya, itu yang kering, itu disolusinya sedikit. Tapi pada daerah platform dan tinggian struktur itu bisa berkembang disolusinya ini, dan ini juga bisa mengakibatkan karst. Sebaliknya pada low magnesium kalsit itu baik di iklim semi arid sampai dengan arid ke humid gitu ya, itu meskipun disolusinya itu minor, itu tetap saja itu kemungkinan besar terbentuk karst. Oke, kemudian yang berikutnya adalah play dari karbonat ya. Jadi play dari karbonat itu bisa dihubungkan dengan siklus yang terjadi pada sekuen karbonat. Itu biasanya siklus yang berskala besar itu untuk mendefinisikan cadangan yang potensial dan besar di lapangan eksplorasi atau frontier,
Sedangkan siklus-siklus yang lebih kecil itu untuk mendefinisikan play yang tidak terlalu kelihatan pada lapangan-lapangan yang sudah mature. Jadi jenis daripada carbonate play itu akan tergantung kepada berapa banyak high stand system track-nya, terus kemudian posisi dari suksesi platform pada super sequence order kedua, kemudian berapa banyak early marine cementation itu terjadi. Kemudian yang berikutnya itu adalah arsitektur dari sistem track order ketiga, ya, itu posisi dari pinch out porositas dan misalnya, kemudian integras dari batuan penutupnya. Lapangan karbonat high stand raksasa itu misalkan yang lebih besar dari 100 BUI, juta barel minyak ekuivalen ya, itu biasanya terendapkan pada paparan yang dangkal, pada setting yang keep up, di mana terbentuk porositas primer yang signifikan karena early marine cementation-nya itu minor. Dan biasanya porositas dan permeabilitas primer ini cukup terjaga dengan meskipun ada proses diagenesa yang terjadi setelahnya. Selama transgresi, platform karbonat ini cenderung untuk backstep dan tetap terjadi pengendapan, ya, keeping up the position. Perangkap yang dominan pada reservoir karbonat keep up itu adalah struktur atau kombinasi struktur stratigrafi. Kemudian topsil-nya itu bisa berupa transgressive shale atau deepwater lime mudstone atau evaporate width yang on lap dan terendapkan selama low stand dan kenaikan muka air laut. Kemudian ke arah lateral itu seal-nya, ya, lateral updip seal itu bisa kombinasi dari struktur dan stratigrafi. Itu adalah evaporate, kemudian limestone yang lebih shelly, atau mudstone dan bagistone yang tidak poros. Untuk lithophasias pada platform interior itu lebih restricted dan lebih kaya akan lempung, dan biasanya porositas di platform margin dan force loop facies itu secara umum kecil akibat dari sementasi marine yang cukup banyak. Nah, ini adalah slide yang menunjukkan bagaimana play dari karbonat pada high stand system track, ya. Itu bisa berupa anti-clean atau bisa berupa pembalikan kemiringan, terus kemudian bisa compactional rollover, juga bisa berupa build up to jenis trapnya. Kemudian sealing rocknya itu bisa second order transgressive system track atau evaporate
LST atau Transgressive System Track. Kemudian ke arah lateral itu perubahan fasies ke evaporate atau karbonat yang lebih sally. Di slide ini ditunjukkan contoh dari perangkap struktur yang raksasa, ya, misalkan nanti yang kita akan lihat itu salah satunya itu adalah Buhasa di Abu Dhabi untuk contoh struktur. Kemudian untuk contoh kombinasi dari struktur dan stratigrafi nanti kita akan lihat itu yang di Late Permian San Andreas Formation dan Central Basin Platform di Midland Basin, ya, yang itu nanti akan kita lakukan latihan. Kemudian untuk isolated platform, misalkan yang di Indonesia, itu adalah Natuna Field. Dan pada kasus platform terisolasi ini, itu seal-nya itu adalah dari seal yang transgresif atau apa itu mudstone di bawah yang tidak porus. Kemudian untuk cekungan yang sudah mature itu biasanya play-nya adalah play stratigraphy, itu yang terbentuk akibat pinch out porosity dari low stand maupun transgressive system track. Dan ini misalkan bisa terjadi akibat dari onlapping dari low stand atau transgressive system track yang high energy, baik yang non-skeletal maupun yang skeletal greenstone. Kemudian top lap, air dangkal, greenstone, ya, dari low stand prograding complex dan self margin width, dan juga onlapping dari debris low stand atau juga greenstone yang terendapkan kembali. Bila ada itu seal laut dalam yang transgresif dan drip atau mudstone, itu bisa menjadi top seal. Dan ini secara lateral itu ekuivalen dengan fasies interior platform yang non poros dan menyediakan lateral seal, terutama bila lithofasiesnya adalah evaporate. Contoh dari pinch out porosity onlapping, ya, itu Greyberg, ya, itu nanti kita akan latihan di sini untuk mengidentifikasi Greyberg ini. Kemudian untuk low stand debris width itu juga nanti kita akan lihat contohnya di Permian Basin. Nah, slide ini kurang lebih mensummarikan, ya, carbonate play di transgressive system track yang sudah diterangkan sebelumnya. Kemudian ini adalah untuk low stand
sistem track juga yang telah diterangkan sebelumnya.